Selanjutnya ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, otonomi, privasi, independensi. Bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingmu. Otonom. Tidak satu ingin PNS, semuanya PNS. Satu ingin bisnis, semuanya terus ingin bisnis. Tidak gitu. Otonom, putuskan sendiri mana yang menurutmu cocok, mana yang sesuai passionmu tadi. Jadi itu jalan pertama untuk self-aktualisasi, mewujudkan dirimu. Yang kedua, terimalah dirimu, terimalah orang sekelilingmu, dan terimalah kodrat. Kodrat itu situasi konkretmu. Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta realitas hidup objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja enggak bisa kamu mengembangkan diri. Kenyataan dirimu kamu enggak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Kalau kamu miskin, diakui dulu, saya enggak terlalu banyak harta, Pak, tapi saya punya tekad. Kalau kamu enggak terlalu cakep, diakui saja. Kalau wajah sih saya pas-pasan, Pak, tapi kesetiaan. Loh, ya, itu namanya realistis. Jangan menipu diri. Ngomong apa adanya. Jadi terima dirimu, orang lain juga begitu. Terima orang lain sekelilingmu. Kalau enggak nanti kamu sumpek sendiri, enggak bisa memulai perjuangan karena kamu enggak terima dengan orang sekelilingmu. Maumu orang-orang itu mbok kayak saya semua, toleran semua, terbuka semua, enggak bisa. Terima dulu kenyataan di sekelilingmu ada yang ngamukan, ada yang tersinggungan, ada yang suka mencaci maki, ada juga yang baik, enggak apa-apa, diakui dulu kodrat hidup. Itu baru kamu bisa merancang strategi untuk mengembangkan diri. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Anak desa diakui saja anak desa, yang kota diakui saja kota, tidak masalah. Yang cakep yo diakui bahwa sebenarnya saya lumayan, yang jelek juga diakui, sebenarnya saya juga tidak jelek-jelek amat. Tidak apa-apa. Jadi itu namanya realistis. Oke, otonom, realistis. Yang ketiga apa? Spontan, sederhana, wajar. Jadi ini kadang-kadang orang susah ya. Spontan itu apa adanya. Ya, yo ya. Kalau tidak, ya tidak. Suka, ya bilang suka. Tidak suka, ya bilang tidak. Hidup yang tidak basa-basi. Hidup kita kan sering basa-basi. Kadang-kadang demi tradisi, demi menjaga perasaannya orang, demi itu tidak akan bahagia dan tidak akan bisa mengaktualkan dirimu yang sebenarnya. Tidak usah basa-basi. Temenmu mungkin sukanya kopi, kalau kamu pinginnya teh, bilang aja, saya pingin teh. Tidak gara-gara semua ngambil kopi, terus kamu ikut-ikutan kopi. Itu namanya hidup yang basa-basi. Jadi, yang lain ngaji filsafat, sebenarnya kamu males ngaji filsafat, ngantuk buat apa. Tapi yo, trennya sekarang begitu, akhirnya ikut ngaji. Itu namanya hidup yang basa-basi. Ngapain? Kamu tidak alami, tidak spontan. Oke, jadi wajar-wajar saja. Terus kamu akan bisa self-aktualisasi kalau fokus dan mampu mengelola masalah. Tidak lari dari masalah, tapi juga tidak cari-cari masalah, tapi kalau ada masalah, ayo. Bisa menghadapi, bisa mengalahkan. Ini orang yang bisa aktualisasi diri. Ada beberapa strategi-strategi, kalau di Maslow itu, yes, ini bisa dijadikan patokan-patokan
milestone-nya. Jadi untuk mengaktualkan diri yang pertama cobalah untuk jadi orang baik. Ini kalimatnya ini kelihatan sederhana sekali tapi dijalankannya panjang. Gimana Pak jadi orang baik itu kalian sudah tahu sebenarnya. Hidup itu selalu pilihan antara dua. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kamu tahu sebenarnya mana dari yang baik dan tidak baik itu. Atau mana yang sangat baik, mana yang baik saja. Itu kamu juga sudah tahu. Jadi pokoknya jalankan saja yang baik yang mana. Pagi-pagi mau kuliah, hujan-hujan gini enaknya tidur. Tidur apa kuliah ya? Itu kalau kamu mikirnya sedang sehat, kalau ayo enaknya tidur sama kuliah. Itu kan pilihan yang baik itu kan tetapnya harusnya kuliah. Dan kamu sudah tahu itu. Tidak perlu nyari referensi, nyari dalil. Kamu sudah tahu. Tidak usah, kan kita kadang-kadang opo-opo dicari dalilnya. Tidak. Sangat banyak hal baik yang dengan akalmu saja kamu sudah tahu bahwa itu baik. Cari dalilnya pasti ada, tapi nunggu nyari dalil kan kesuwen. Kapan kamu jalankan kebaikannya, sudah jalani saja. Jadi berusahalah untuk jadi orang baik. Lakukan yang kamu pandang berharga. Jadi yang kamu pandang berharga itu maksudnya apa? Nanti ada pilihan-pilihan dalam hidupmu. Carilah yang ranking satu. Ranking satu itu yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup. Mungkin hari ini kamu sibuk urusan, Pak, saya harus kerja dulu, belajar dulu, pacaran dulu, nikah dulu, apa dulu. Tapi kan kamu kan punya tata nilai dalam hidupmu. Pilihlah yang menurutmu ranking satu. Mana yang kamu nomor satukan sekarang. Itu biasanya yang paling berharga dalam hidup. Terus ambil resiko dan tanggung jawab. Hidup itu memang ketika kamu memutuskan, di balik keputusan itu ada resiko dan tanggung jawab. Kalian harus mau itu. Kalau kalian tidak mau resiko dan tanggung jawabnya, biasanya kalian enggan memutuskan atau tidak jadi memutuskan. Terus utamakan kepuasan yang batini. Jadi diutamakan itu bukan berarti yang tidak batin ditinggal, tapi kepuasan yang sifatnya batinnya lebih penting daripada kepuasan-kepuasan yang artifisial sementara. Lupa tadi kan ada yang fisik ya. Kepuasan fisik itu kan puasnya dirasa di batin. Makannya fisik, tapi leganya karena sudah kenyang kan batinnya. Maka jangan fokus di makan enaknya. Kalau dimakan enaknya tidak ada habisnya. Tapi fokuslah bahwa kamu sudah puas apa belum? Sudah kenyang apa belum? Habis minum sudah lega apa belum? Kalau sudah ya sudah. Di kepuasan batin. Itu yang membuatmu tidak dikejar-kejar terus kebutuhan-kebutuhan kecil. Carilah kebenaran itu pasti. Berikan cinta tanpa syarat. Ini yang indah diteorikan, susah dijalankan. Jadi ya, karena cinta itu sebenarnya belum bisa disebut cinta kalau masih ada syaratnya. Jadi kalimat itu sebenarnya agak ambigu. Ya berikanlah cinta saja sudah cukup. Karena kalau masih ada syaratnya belum bisa disebut cinta. Ya, oke, tidak usah saya lanjutkan nanti banyak yang sedih. Terus selanjutnya adillah. Kalau ini ya, adil itu penuhi semua kebutuhan tadi sesuai porsi dan proporsinya. Jangan kekurangan dan jangan berlebihan. Harus pas. Adil pada dirimu, adil pada orang lain. Ini di antara strategi-strategi aktualisasi diri. Terus demokratik, jangan tertutup, terbuka. Bisa berteman dengan siapapun, watak macam-macam, dan mau belajar dari siapapun. Ini orang yang bisa berkembang, karena kamu nyari referensi untuk mengembangkan dirimu kan dari orang lain. Maka kamu harus terbuka. Yang selanjutnya syaratnya bebas menjadi diri sendiri dan membebaskan orang lain. Jangan mau dizolimi, tapi kamu juga jangan menzolimi.
Jangan mau dikungkung orang dan kamu juga jangan ngungkung orang. Dua-duanya akan menghambat aktualisasi diri. Terus kreatif dan original. Kreatif itu kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang khas dirimu, yang tidak niru-niru orang lain. Jadi tidak serta-merta, "Oh, semua kok sekarang ngomong gitu." Akhirnya kamu ikut-ikutan. Biasanya kamu pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya disingkat. Salam gitu dong. Wah, ini dijawabnya piye ya? Aku kadang-kadang gitu. Kamu tidak original, yang lain ikut semua, kamu ikut-ikutan juga. Sekarang orang males ngomong cuma ngasih jempol saja, kamu ikut-ikutan pakai jempol. Kadang-kadang ada emoticon meringis itu kan. Kadang-kadang kamu tidak tahu itu emoticon apa, ya kamu ikut-ikutan. Saya baru tahu kalau ada emoticon tangan dua nangkup itu, ternyata itu bukan mohon maaf. Tapi itu emoticon high five. High five itu setuju sebenarnya, sepakat ya, oke. Tapi kan kamu, mohon maaf Pak, kan kamu gini. Iya. Dan itu dari mana kamu dapatnya? Niru-niru orang lain. Sama kayak emoticon yang atasnya ada gambar bulatnya itu kan. Ada yang menafsirkan itu sedang bingung. Jadi ada sininya muter-muter berarti bingung. Jadi kalau kamu ada orang ngomong kok kamu tidak paham. Terus kamu kasih emoticon itu. Padahal maksudnya bukan itu. Nah, itu kan kenapa kamu kok gitu? Karena kamu ikut-ikutan orang lain. Kamu tidak kreatif dan tidak original. Kok kamu ciptakan sendiri yang versimu. Biasanya kalau ada berita ndak enak apa berita enak itu isinya copy paste kabeh. Ya kan? Innalillahi semoga itu podo kabeh isine semuanya. Ya, semoga cepat sembuh, semoga diterima di sisinya yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Kabeh podo dari awal sampai akhir. Copy paste ndak original, ndak kreatif. Kreatif lah. Kamu akan dikenal jadi sesuatu. Karena setiap pribadi itu unik. Kalau dia kreatif sesuai jati dirinya, dia akan jadi sesuatu. Tapi kalau kamu hanya ikut sekelilingmu, ya kamu tenggelam dalam kerumunan, kamu tidak akan kelihatan. Koyo liyane padha wae. Jangan jadi orang yang seperti yang lain. Yang unik, khas dirimu. Kamu akan dicari orang. Ya tentunya yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Nanti saya original bagian yang jelek-jelek, Bang. Jo. Oke, terus bermoral. Jadilah orang baik. Di situ kalimatnya bermoral tanpa harus butuh otoritas eksternal. Tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus sibuk dengan dalilnya apa. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kamu jalankan itu. Itu namanya punya kepekaan etis. Terus gentle dan itu kalimatnya agak unik. Philosophical sense of humor. Jadi gentle itu lembut, tidak kasar, tapi juga tidak cengeng. Itu gentle. Makanya kalau kamu pidato kan ada ladies and gentlemen. Gentleman itu bukan yang tinggi, besar, gagah, keras, enggak. Atau yang lembek, melambai juga tidak. Gentleman itu lembut. Nah, cari orang yang jadilah orang yang gentle, yang tidak keras, juga tidak cengeng, tidak lembek, serta punya rasa humor. Biar hidupmu tidak kaku. Sense of humor, tapi yang tidak sekedar ndagel, yang filosofis, yang bermakna. Jadi philosophical sense of humor. Mungkin mirip-mirip Nasruddin dulu itu kan. Dagelannya juga banyak tapi bermakna. Hidupnya seneng, kelihatannya santai tapi maknanya dalam. Terus resisten terhadap inkulturasi. Maksudnya apa? Tidak ditelan oleh budaya sekelilingnya. Tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang hadir di sekelilingnya. Nah, pada akhirnya
Kewajiban kita adalah aktualisasi diri, menjadi diri yang sepenuhnya sekarang. I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. Mungkin aku merasa bersalah terhadap masa lalu, berharap pada masa depan. Tapi yang jelas, aku harus melakukan sesuatu sekarang. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness. Kemampuan untuk hidup sekarang, saat ini, dan di sini adalah unsur paling utama kesehatan mentalmu. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Berharap akan masa depan tidak masalah, kecewa terhadap masa lalu tidak masalah, tapi hiduplah di masa kini. Dari situ nanti titik awal kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya. Kalau kamu masih terkungkung oleh masa lalu atau masih belum bangun oleh mimpimu akan masa depan, kamu belum bisa jadi dirimu sepenuhnya. Jadilah dirimu sepenuhnya sekarang. If you plan on being anything less than what you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Kalau kamu merencanakan menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuanmu yang sesungguhnya, engkau mungkin akan tidak bahagia sepanjang hidup. Kalau kamu bisa jadi orang besar, jangan bercita-cita jadi orang kecil. Tanda petik ya. Kalau kamu sebenarnya mampu untuk lulus cum laude, kejarlah sampai cum laude. Kalau tidak, kamu akan kecewa sepanjang hidup. Kalau passionmu adalah seni, masuklah ke ranah seni, karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus sepanjang hidup. Kalau passionmu adalah dagang, masuklah ke ranah bisnis, karena kalau tidak, kamu akan tidak bahagia sepanjang hidup. Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. Tidak usah takut tidak diakui orang lain, tapi berusahalah untuk kamu jadi orang yang layak untuk diakui. Kalimatnya bisa kamu pahami langsung meskipun harus dipikir sebentar. Jangan takut tidak diakui orang, tapi bentuklah dirimu jadi orang yang layak diakui. Berarti apa? Kamu tidak usah butuh pengakuan. Jadikan dirimu sesuatu. Bahkan be independent of the good opinion of other people. Tidak usah kamu terlalu mempertimbangkan, independen itu kan bebas dari pandangan orang lain, termasuk pandangan baiknya orang lain. Karena kadang-kadang kalau targetmu adalah pandangan baiknya orang lain, kamu memutuskan itu sesuai keinginan mereka dan bukan keinginanmu. Jadi, wah, katanya temanku kalau pakai baju ini kelihatan ganteng ya, meskipun agak gatel-gatel gimana gitu. Misalnya, akhirnya kamu pakai terus sambil merasa gatel. Kenapa? Demi pandangan baiknya orang lain. Jadi justru kadang-kadang yang menjatuhkan kita itu bukan pandangan jeleknya orang. Kalau pandangan jeleknya orang kan menyikapinya gampang, tapi pandangan baiknya orang. Wah, kamu ini mahasiswa yang soleh. Begitu disebut gitu, wah kita terus gayanya koyok soleh tenanan. Padahal passionmu enggak gitu kan, kamu tersiksa sekali. Kemana-mana harus bergaya jadi orang soleh. Nah, itu yang sering menghambat aktualisasi diri. Terus, ya, pilihanmu hanya dua. You can choose go back towards safety or forward toward growth. Jadi kamu bisa milih untuk mundur ke belakang atau maju ke depan, tumbuh, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau tidak, ya kamu akan setback kembali ke belakang, tidak jadi dirimu seutuhnya. Itu yang harus kita hati-hati. Penghalangnya
Ada beberapa. Yang pertama, biasanya orang tidak sukses mewujudkan potensinya karena yang pertama kurang wawasan, kurang pendidikan, kurang ilmu. Jadinya harusnya dapatnya 100, mungkin cuma dapat 20, 30, 40. Kenapa? Ilmunya tidak ngerti. Jadi ini penghalang. Makanya saya selalu mendorong belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tambah wawasanmu terus. Semakin luas wawasanmu, semakin akan tergali banyak potensi dirimu yang luar biasa. Kemudian kadang-kadang juga salah asuh. Kadang-kadang mungkin tipe pengasuhan tertentu menyebabkan seseorang jadi penakut, seseorang jadi pengecut, seseorang tidak berani ngambil resiko, macam-macam. Jadi saat dewasa dia tidak bisa mengaktualkan dirinya. Mungkin dia sangat tergantung akhirnya dengan orang lain. Overproteksi atau overpermisif. Overproteksi itu apa-apa dikendalikan, diatur. Overpermisif itu apa-apa dibolehkan, dilepaskan. Ini pengasuhan yang salah. Terus Maslow juga punya belajarlah dari zona kompleks. Zona itu kalau bahasa Islam itu Yunus. Peristiwanya Nabi Yunus. Ada kasus apa dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus itu fear of our greatness, evasion of one destiny, running away from one's own best talent. Nabi Yunus itu, ya beliau Nabi, jadi punya potensi yang luar biasa. Punya daya yang luar biasa, anugerahnya Allah yang luar biasa. Cuma kan ceritanya Nabi Yunus itu dakwah ke masyarakatnya, tidak ada yang menyambut. Dakwahnya Nabi Yunus itu di daerah Mosul, sekitar Irak sana. Konon kabarnya sudah dakwah bertahun-tahun, jamaahnya cuma 2. Masih mending ngaji filsafat ini. Bolak-balik diancam oleh Nabi Yunus, kalau kamu masih durhaka terus, Allah akan menurunkan siksanya. Nah, ceritanya sudah putus asa Nabi Yunus terus merasa, ini pasti siksanya Allah akan datang sebentar lagi. Sebelum siksaannya datang, aku tak pergi saja. Nah, itu komplek itu semacam kekurangan penyakit jiwa. Istilahnya dipakai dalam zona komplek itu orang yang lari dari tanggung jawab. Versinya Maslow menjelaskannya. Kemudian padahal dia punya great talents, dia punya kemampuan yang luar biasa, bakat yang luar biasa. Tapi bakat ini tidak digunakan. Lari dari takdirnya dalam tanda petik. Banyak orang kayak gini. Kalian itu potensinya luar biasa, jangan lari. Kayak Nabi Yunus itu kan terus diingatkan oleh Allah, akhirnya harus bertobat di dalam perutnya ikan nun. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang ditelan waktu duha, dikeluarkan waktu sore. Pendapatnya macam-macam tentang Nabi Yunus. Tapi yang jelas di situ dia menyesal, baru sadar bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Sehingga nanti beliau punya kalimat favorit yang luar biasa itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu ketika dia berada dalam kegelapan. Yang ini diambil oleh Maslow untuk gambarannya semacam itu. Kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Jangan lari dari tanggung jawab. Anugerah itu bareng sama tanggung jawab. Kita harus berani, berusaha, disiplin, dan mengontrol diri untuk mencapainya. Oke. Ini saya singgung sedikit, bagi yang tertarik bisa diteliti. Puncaknya self-actualizer itu ada namanya peak experience. Ranahnya adalah ranah spiritual.
Peak experience ini atau pengalaman puncak ini sama kalau di agama kalian menyebutnya kasyaf, ekstase. Jadi pengalaman rasa yang luar biasa, nikmat luar biasa, keterpesonaan yang luar biasa yang sifatnya religius mistik. Jadi yang saking luar biasanya merasa dirinya ini sudah tidak penting lagi. Tergantikan oleh rasa nikmat, rasa keterpesonaan yang luar biasa. Jadi itu namanya peak experience, pengalaman puncak. Sifatnya ineffable, tidak terkatakan. Noetik. Jadi noetik itu dari bahasa Yunani artinya intuitif. Tidak pakai akal, tidak pakai panca indera. Pokoknya rasanya luar biasa. Dan transien. Transien itu ya enggak terus-terusan begitu. Kalau sudah jangka waktu tertentu, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, ya sudah kembali ke asal. Jangan dibayangkan orang ekstasi itu terus ekstase, terus ma'rifah, terus yonda. Sifatnya transien. Transien itu rasa bersatu dengan sesuatu yang luar biasa itu sementara. Ya nanti kembali lagi pasti dalam kesadarannya dan pasif. Pasif itu dia menerima saja pesona yang luar biasa itu. Nah ini kalau dalam tasawuf ya saya bilang tadi kayak kasyaf, musyahadah. Bahasanya Maslow, peak experience. Itu jenjang tertinggi dari self-actualization. Boleh yang suka dengan kajian tasawuf, dengan kajian agama, boleh dijelajahi penjelasannya Maslow tentang peak experience. Jadi tidak cuma dalam tradisi sufi, ternyata dalam tradisi psikologi barat juga ada pandangan tentang pengalaman puncak. Kapan-kapan ya, ternyata sejak kemarin filosof-filosof ini punya pandangan yang luar biasa tentang agama-agama. Besok nanti kapan-kapan kita ada sesi psikologi agama. Oke, suatu kecelakaan bagi orang bodoh. Mengapa dia tidak mau belajar? Tapi 7 kali lipat kecelakaan bagi orang berilmu. Mengapa tidak mau beramal? Sehingga lenyap barokah ilmunya dan lepas tanda keilmuannya. Yang benar bagaimana? Berilmulah, beramallah, kemudian jauhkan dirimu sementara dari makhluk untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kamu dekat terus dengan makhluk, kemungkinan besar kamu tergoda dengan dunia. Maka ada jalan yang lebih lurus, lebih utama. Ayo kita cari ilmu, mari kita mengamalkan ilmu. Dengan ilmu dan amal ini, mari kita mendidik diri. Antara lain dengan uzlah sebentar. Uzlah ini menjauh. Ya kalau uzlah ini ya tergantung situasi kita. Teman-teman silahkan mengambil strategi uzlahnya sendiri. Mungkin Pak, saya uzlahnya sepertiga malam terakhir saja ya Pak. Kalau ke gua saya tidak kuat Pak, jauh dari mall misalnya. Gak bisa belanja saya Pak dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa Pak, saya uzlahnya bisanya seminggu sekali Pak. Ya kalau akhir pekan saja, kebetulan masih jomblo jadi saya sendirian. Ada momen untuk uzlah. Uzlah itu dalam rangka apa? Refleksi, muhasabah, menghitung diri. Demi peningkatan kualitas diri. Jangan terus-terusan kamu terlibat dengan orang lain, dengan makhluk. Khawatirnya kamu tidak kritis. Orang itu kan kalau dekat terus biasanya terus jadi tidak kritis. Jeleknya tidak kelihatan. Nah, jadi berilmu, beramal, kemudian menjauh sebentar untuk refleksi. Dari situ cinta akan muncul.
berkembang. Dan kata Syekh di belakang itu, jangan dikira dengan uzlah itu kita akan tenggelam, dilupakan orang. Kata Syekh banyak cerita dengan kehendaknya Allah. Justru perbuatan itu mampu memasyhurkan, memperharum namamu di hadapan makhluk. Bahkan semakin menambah bagianmu. Kadang-kadang kan kita heran. Para aulia, orang-orang yang dicintai Allah ini kok rasanya kerja apa ya mereka, tapi kok kaya-kaya ya. Kok selalu seolah-olah datang sendiri rezekinya. Mereka masyhur, terkenal, banyak orang ngerti tanpa harus bikin akun Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mengapa? Ridho Allah, perkenan Allah. Dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menganggap bahwa kemasyhuranmu bermanfaat bagi umat, insya Allah akan ditakdir masyhur, harum nama demi kemanfaatan makhluk. Kalian tidak usah sibuk mikir itu. Sibukmu adalah memperbaiki diri, mencintai Allah setulus mungkin. Jadi rumus pertama uzlah. Rumus kedua ridho. Apapun ketetapannya. Orang yang dicintai Allah tentu rela atas ketentuannya, tidak memerlukan pertolongan dari selain Dia. Baginya, kepahitan seorang fakir adalah kenikmatan. Ridho kepadanya dan merasa nikmat jika bersamanya. Letak kaya itu di pikiran. Nikmat jika sedang merasakan sakit, jinak jika berada dalam ketakutan. Alangkah beruntung wahai orang yang sabar, wahai orang yang rela, wahai orang yang memadamkan hawa nafsunya. Saya lanjutkan. Pecinta Allah adalah tamu di sisinya. Dan tamu tidak milih makanan, minuman, pakaian yang disediakan oleh tuan rumah dalam segala situasinya. Namun jika ia senantiasa terus-menerus berdiam, sabar, rela, maka kepada tamu yang seperti itu katakan gembiralah atas apa yang engkau lihat dan jumpai. Jadi ini maksudnya cirinya untuk jalan kita mendapatkan cinta pada Allah adalah ridho. Kita ini ibarat tamunya Allah. Kita ini sahabat yang sedang bertamu kepada Allah. Makanya kita dekat dengan Allah. Tamu yang baik itu tidak milih, tidak pesen makan minum, milih makanan. Kan kita kalau bertamu kan tidak pesen. Wah saya bertamu siang-siang nih haus, saya minta es teh 2, es kan tidak begitu. Terserah saja tuan rumah ngasih apa, aku ridho, aku rela. Ini menunjukkan kita sayang pada yang kita tamui, yang kita dekati. Dan percayalah yang kita tamui itu, kalau dia sayang pada kita, karena ini Allah pasti sangat sayang pada kita, yang diberikan pasti yang versi terbaik untuk kita. Meskipun karena keterbatasan-keterbatasan kita, mungkin kita sering kurang bisa membaca versi terbaik ini. Kadang-kadang kita membacanya dianggapnya itu siksaan, dianggapnya itu ujian berat, padahal mungkin manfaatnya banyak. Kayak kita bertamu terus disuguhi jamu misalnya, itu kan bagi kita, wah orang bertamu kok disuguhi jamu, ya ini dianggap kita orang sakit, apa pahit loh, itu ndak enak diminumnya. Kita ndak sadar bahwa disuguhi jamu itu nanti selesai bertamu kita akan segar luar biasa. Daripada kita disuguhi teh yang sangat manis, yang nanti begitu pulang nanti gula darahnya naik misalnya, dan lain sebagainya, ilustrasinya. Maka ridhoi saja, relakan saja apapun pemberian Allah. Nah, jalan mahabbah yang lain adalah ibadah. Jangan lupa Syekh Abdul Qadir Jailani itu selain sufi juga faqih. Di beliau madhab Hambali, bahkan ada yang bilang beliau ini pernah jadi mufti di Mesir. Nah,
Kata Syekh, jika ibadahmu benar, pasti Allah mencintaimu. Itu yang engkau rasakan di hatimu. Yang membuat hatimu mesra bersamanya. Tak korup pun tanpa disertai susah payah. Dan engkau tidak merasa kesepian karena Allah bersamamu. Lalu engkau terus-menerus ridho kepadanya dalam segala hal. Bahkan andai saja dunia ini terasa sempit dan peluang-peluangnya tertutup bagimu, engkau merasa Allah yang maha luas tetap bersamamu. Jadi orang yang mencintai itu, jalur yang diambil adalah jalur ibadah. Pengabdian total sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang nganggap wah sufi itu sudah tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak. Di hampir semua sufi yang sering kita lihat itu selalu menyarankan tidak meninggalkan syariat ibadah. Jika ibadah kita benar, insya Allah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positifnya dalam hidup kita. Pasti akan terasa. Kebaikan-kebaikan akan kita lakukan, takorup yang kita lakukan itu akan berjalan tanpa susah payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho pada Allah. Tadi kan kita disuruh ridho. Kalau kita aktif dan semangat beribadah, di antara keistimewaan yang dianugerahkan Allah adalah ridho dan juga kelapangan hidup. Nah, ini jalan ibadah. Saya lanjutkan. Nah, jalan lain mahabbah adalah bagaimana kita jadi rahmat bagi sesama. Jadi berarti apa? Kalau kita sudah mencintai Allah, jalan yang lain untuk menumbuhkan cinta Allah pada kita adalah mari kita bekerja, kemudian mengambil manfaat dari kerja kita, membantu fakir miskin, menjadi rahmat bagi sesama. Ringkasnya, mari kehadiran kita bernilai positif, kontributif pada sekeliling kita. Jangan hanya kita senang-senang gembira karena kedekatan kita pada Allah, kita juga harus peduli sesama. Kita juga harus ikut bersama-sama ngajak mereka, ngajak yang lain untuk juga dekat dan mencintai Allah. Berarti hadir kita jadi rahmat bagi sesama. Kata Syekh, beliau mengutip sabda Rasulullah, manusia itu adalah keluarganya Allah. Dan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya. Mari kita jadi orang yang paling berguna bagi keluarga kita. Siapa keluarga kita? Manusia. Semuanya saja. Ini jalan cinta. Jadi jalan untuk menumbuhkan cintanya Allah pada kita dan cinta kita kepada Allah. Nah, jalan yang lain adalah melakukan segalanya demi dan untuk Allah. Jadi kalau ini sudah sejak awal tadi kita jelaskan, orang yang mencintai itu melakukan apapun niat awalnya karena Allah dan tujuan akhirnya untuk Allah. Mengapa aku melakukan ini? Karena aku tahu Allah ridho dengan yang aku lakukan ini dan tujuannya juga untuk Allah. Dari Allah menuju Allah.